Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nuranaini. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menjelaskan Education Communication Technology for Future and Smart Digital Classroom. Information and Communication Technology atau bisa disebut dengan ICT merupakan suatu payung besar terminologi yang di dalam ICT memiliki dua aspek penting, yakni yang pertama teknologi informasi. Di sisi lain, teknologi komunikasi adalah berbagai hal yang berkaitan erat dengan penggunaan alat bantu untuk bisa memproses dan juga mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Untuk itu, teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi adalah satu kesatuan yang utuh. Teknologi informasi dalam hal ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantunya, memanipulasi, serta pengelolaan informasi yang ada. Adapun dampak positif media pembelajaran ICT, yang pertama mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, yang ketiga memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya, yang keempat dapat berkomunikasi dengan orang walaupun tidak berada di lokasi yang sama, dan yang terakhir dampak negatif perkembangan teknologi. Adapun dampak negatif media pembelajaran ICT, yang pertama menimbulkan kecanduan terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Adapun peran ICT dalam bidang pendidikan, yang pertama ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Peran pertama ICT adalah sebagai gudang ilmu pengetahuan, itu artinya terdapat banyak sekali sumber ilmu pengetahuan dalam ICT, baik itu dari ilmu inti dalam pembelajaran sekolah ataupun sebagai pengayaan kegiatan pembelajaran. Dalam fungsinya ini, internet berpesan besar sebagai sumber pengetahuan yang biasa diakses secara luas, yang dalamnya sudah terhubung dengan berbagai perusahaan digital, jutaan e-book, artikel, jurnal, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ICT sebagai alat bantu pembelajaran, artinya sistem pembelajaran saat ini lebih mudah dilakukan dengan adanya bantuan ICT. Tujuannya adalah demi menghadirkan dunia di kelas dan mampu disajikan pada seluruh siswa dengan berbagai peralatan ICT seperti multimedia dan berbagai media pembelajaran hasil olahan perangkat komputer seperti grafik, foto, gambar, poster, display, dan media grafis lainnya. Selain itu, yang termasuk pada hal ini adalah penggunaan video pembelajaran, CD interaktif, multimedia presentasi, serta e-learning. Yang ketiga yaitu ICT sebagai fasilitas pendidikan. Peran ketiga dari ICT adalah sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ICT dijadikan sebagai sasaran yang mampu melengkapi fungsi sekolah sebagai situasi institusi lembaga pendidikan, khususnya berbagai fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium komputer, bahasa, ruang multimedia, studio rekaman suara, rekaman musik, rekaman produksi video dan editing, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu ICT sebagai standar kompetensi. Artinya, ICT dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang pada saat ini kita kenal dengan mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini memiliki standar kompetensi tertentu. Penerapan ICT dalam bidang pendidikan, yang pertama yaitu buku elektronik. E-book atau buku elektronik adalah salah satu teknologi yang menggunakan komputer sebagai media dalam menampilkan informasi multimedia dengan bentuknya yang ringkas dan dinamis. Yang kedua yaitu e-learning. Menurut Victoria L. Pino menjelaskan bahwa e-learning adalah suatu pembelajaran yang dilakukan pada seluruh tingkatan, baik itu formal atau non-formal, yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai pengantar bahan ajaran, kegiatan interaksi atau fasilitas. Smart Digital Classroom merupakan ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi digital untuk menciptakan cara mengajar dan belajar secara modern. Karakteristik Smart Classroom, yang pertama menampilkan konten interaktif, yang kedua penggunaan perangkat keras dan lunak, yang ketiga guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator, dan yang terakhir bahan ajar yang bersifat mandiri dalam bentuk digital. Adapun manfaat Smart Classroom untuk proses belajar, yang pertama pengalaman belajar interaktif, yang kedua sumber daya yang lebih kaya, yang ketiga peningkatan partisipasi murid, dan yang terakhir percepatan proses berpikir. Ada satu kutipan yang dibawakan oleh Aupa yang katanya kita butuh inovasi dari orang yang inovatif. Suatu bangsa akan hilang ketika rakyatnya berhenti untuk mencari dan mencari hal yang baru. Kutipan di atas menyatakan bahwa teknologi di Indonesia tidak akan mengalami kemajuan atau akan mati suatu saat jika rakyatnya berhenti mencari, tetapi suatu bangsa akan terus dipandang jika selalu mencari dan mencari hal baru. Sadar, teknologi Indonesia mati kawan. Tanpa kita ada di sini, mungkin kita sudah sangat terpuruk. Dari seluruh perkataan saya di atas, intinya adalah kita harus berubah, kita harus mencari hal baru, suasana baru, dan pengetahuan yang baru. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita. ICT akan terus ada dengan perjuangan kita.
Misalnya kita ingin suatu saat ada tablet seukuran kertas, itu semua mungkin, tapi selaras dengan kemauan kita mencari dan berusaha. Tanpa keinginan kuat, semua yang kita inginkan akan susah berjalan. Thanks for attention. Berikut pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang education, communication, technology for future and smart digital classroom. Don't forget to like, comment, and subscribe.